Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Feby. So di video hari ini aku akan ajak kalian untuk balik ke tahun 90-an, dimana aku akan ajakin kalian untuk cobain semua makanan dan minuman jadul. Nah, kalau kalian familiar dengan jajanan yang akan aku review nanti, berarti kalian kaum milenial. Tapi kalau kalian nggak tahu ini makanan apa, berarti kalian Gen Z guys. Oh my god guys, ini udah kayak mau buka warung. Ini benar-benar banyak banget. Jadi kita langsung aja mulai dari yang pertama. Oke guys, sesi pertama ini barangnya terlalu banyak sih guys. Jadi aku kelompokin aja soalnya meja aku kurang besar. Yang pertama, ya ampun, permen karet Yosan. Happy banget sekarang aku bisa beli satu rencengan kayak begini, karena dulu aku cuma boleh beli satu guys. Dari semua rasa dulu aku paling suka yang ini guys, rasa jeruk. Jujur udah lupa sih rasanya gimana ya. Nih permen karet zaman aku SD. Jadi guys, ini yang putih-putih itu kayak tepung-tepungnya gitu. Tepungnya tuh dingin-dingin gitu ya. Jujur masih seenak dulu sih ini. Ini packagingnya mengecil atau emang karena aku udah gede ya. Jadi berasa permen karetnya kecil banget, gak berasa apa-apa gitu loh di mulut. Ini aku mau coba yang rasa melon. Enak banget yang melon. Jujur untuk rasa melon lebih natural gitu sih rasa melonnya. Kalau yang orange ini ternyata setelah aku dewasa aku baru menyadari rasanya tuh lebih artificial gitu. Tapi waktu aku kecil aku suka banget yang orange ini. Berikutnya guys, favorit aku juga kalau di warung-warung. Ini tuh coklat. Dulu menurut aku ini coklat terenak sih, merek Jago. Dulu seingat aku harganya 500 perak. Ya patah. Parah lagi. Coba ya, yang ini patah nggak ya? Patah juga, karena dia ternyata tipis banget guys. Masih seenak dulu sih. Dia tuh bener-bener light banget. Ini milk coklat ya, dan karena dia tipis, jadi kayak nggak berasa gitu loh makannya. Kalau ini jadi snack di masa sekarang, aku tetap akan suka ini sih. Memang enak guys. Berikutnya, permen kacamata. Ini tuh permen M&M versi Indonesia ya guys. Ini ada yang bentuk jam tangan guys. By the way, ini tuh permen coklat ya guys. Nih, cakep nih yang satu ini. Jadi kayak bentuknya sebenarnya kayak obat sih kalau untuk sedewasa aku. Maklum ya, udah jompo ya, udah minum-minum obat sekarang. Nih guys, jadi dalamnya tuh coklat gitu. Enak, masih juga enak. Berikutnya guys, ini favorit aku juga, coklat payung. Apakah masih seenak dulu? Aku nggak ingat loh, dia ternyata kayak ada something crunchy-nya gitu guys. Coklatnya lembek dan ada bulat-bulat crunchy gitu. Kok aku bisa lupa ya? Tapi rasa coklatnya masih sama banget. Actually tipe coklat yang lumayan nyegrak gitu di tenggorokan. Cuma karena dia ukurannya kecil banget, jadi masih oke lah. Nggak enak gitu loh. Berikutnya guys, ini tuh ada coklat pasta tapi dari yang merek Yosan. Choyo. Kok jadi kurang nyoklat gitu ya? Perasaan dia tuh enak banget, coklat pasta terenak gitu. Dia tuh kayak ada hint-hint serpihan kacangnya sangat-sangat kecil. Memang sih kalau aku baca ini tuh ada tulisan hazelnutnya. Kalau udah di makan lama enak juga sih. Berikutnya guys, perminuman. Ya ampun, ini aku bener-bener kangen, sekangen-kangennya kepada Segar Sari. Ya ampun, ini tuh kayak bertemu mantan pacar pada zaman aku TK ya. Dulu harga masih 500 ya guys. Coba seduh ya. Wow guys, se-orange yang aku ingat sih, dia tuh bener-bener orange banget. Batu. Ya dulu kalau beli bentukannya nggak kayak gini ya guys, es cekek gitu ya, pakai plastik, pakai sedotan. Kita beli di warung. Cobain ya. Wow. Nyegerin banget sih. Tapi manisnya berasa bukan manis gula asli gitu loh guys. Setelah dewasa aku baru bisa membedakan ya. Waktu kecil mah ini favorit aku banget. Segar, mantap. Aroma jeruknya juga kerasa.
Kalau kalian tahu Nutrisari, nah itu versi lebih premiumnya sih menurut aku daripada Segar Sari. Tapi dulu aku tetap lebih memilih Segar Sari. Berikutnya ini aku juga mau bikin teh sisri gula batu. Walaupun di sini aku punya teh sisri apel juga, tapi dulu gula batu ini best seller. Tambahin es batu guys. Wow, pakai gelas ini tuh jadi teh sisri versi estetik ya. Coba ya, masih sama enggak ya rasanya? Masih enak, masih sama. Teh sisri emang wangi banget sih. Aroma tehnya itu loh juara banget. Menurut aku teh sisri kalau sekarang dibikin kayak versi kotak gitu, kayak teh botol ada yang kotak atau versi botol, kayaknya masih bakal laku sih. Ini karena dia bikinnya versi kayak gini. Jadi orang kayak repot gitu kan harus seduh lagi. Ada nggak sih? Coba kita search ya. Teh sisri kotak. Nggak ada guys. Tuh teh sisri. Kenapa nggak dibikin? Bikin deh versi kotak-kotak kayak gini. Di Indomaret, di Alfamart. Pasti masih laku. Dan manisnya yang masih bearable. Bukan yang artificial banget. Padahal yang aku minum ini tuh yang rasa gula batu. Enak-enak. 10/10. Ya ampun dari tadi aku nggak rating ya. Ya udah sih. Ada mainan satu nyempil guys. Kangen aja sih pas aku lihat ini ya, aku pengen beli aja. Nanti aja baru dimainin ya. Berikutnya guys, ini ada satu permen yang sebenarnya aku nggak tahu sih. Nggak inget, nggak tahu. Tapi suamiku tahu guys. Suamiku kelahiran tahun 91. Jadi dia bilang ini adalah permen masa kecil dia. Kok aku nggak tahu. Tapi memang sih pas aku cobain, bentukannya gini guys. Kecil-kecil, warna hijau. Di depannya tuh kayak ada gula-gulanya gitu. Tapi pas aku cobain, ini kayak permen orang tua banget guys. Soalnya permen mint keras dan mintnya tuh yang pedas gitu guys. Nih ada tulisannya cita rasa tempo dulu guys. Ini benar-benar jadul banget kayaknya ya. Sampai sepertinya ini nggak masuk di masa-masanya aku ya. Pedas banget mintnya dan mengarah-ngarah ke rasa ini minyak angin gitu guys. Minyak telon. Soalnya emang di sini ada ditulis ada eucalyptus oilnya guys. Pantesan sih aku nggak tahu ini. Soalnya not my taste guys. Berikutnya guys, ini ada arum manis rambut nenek. Lucu ya warnanya, ini cakep banget. Kalau dulu tuh kebanyakan warna pink sih seingat aku. Tapi dulu aku jarang beli sih guys. Soalnya nggak tahu kenapa aku nggak terlalu suka. Coba ya, apakah setelah dewasa aku akan lebih suka? Wow, tipis banget. Memang nggak suka ternyata guys. Jadi kayak berasa cuma makan tepung garing. Kayak nggak ada ungu tuh rasa anggur, itu nggak ada guys. Dia cuma berbeda-beda warna aja tapi rasanya sama semua kayak ini. Kayak makan kertas. Manisnya aku slightly banget sih yang ini, nggak terlalu manis. Berikutnya guys, nih ini tuh coklat. Ternyata ini merek Yosan juga loh. Biasanya tuh digantung di warung gitu. Terus kita ambil satu dan kita bakal dapet ini guys, sendok mini. Ya ampun, sendoknya kayak sendok mainan. Padahal waktu aku kecil berasanya real banget sendoknya, real. Nih guys, dia beda-beda warnanya. Ada yang pink, kuning, hijau, dan vanilla. Tapi harusnya rasanya sama semua sih. Ini guys cara makannya. Oh enggak loh, ini bener-bener rasa strawberry loh. Menurut aku ini tuh kayak Kinder Joy versi dulu banget. Karena cara makannya tuh mirip. Kayak coklat, dimakan pakai sendok. Bedanya nih nggak ada dapat mainannya. Coba ya, yang hijau. Apakah rasa melon? Coba ya, hijau. Rasa pandan, woy, enak banget. Aku nggak inget sih dulu ada yang rasa pandan. Apa karena dulu masih kecil nggak suka pandan, jadi nggak pernah beli yang hijau? Enak banget. Wow, ini sebuah penemuan yang pandan enak banget guys. Berikutnya, oh ini harusnya cocol pakai ini, enak sih yang tadi itu guys. Soalnya ini tuh cuma biskuit doang tuh. Dulu waktu aku TK sering banget dibekelin ini guys. Adalah dia rasa-rasa gurih, asin, kayak butter crackers gitu. Coba kita cocolin pakai ini ya, masih enak banget sih. Jadi kayak nyam-nyam gitu ya. Enak.
Kayaknya juga aku akan membekali anakku ke TK dengan ini sih. Soalnya bagusnya nggak terlalu manis gitu loh. Asin, cenderung asin dia mah. Berikutnya guys, ini lupa ingat ya, apa ini? Apakah ini sagu? Iya sih, ini kayaknya sagu sih. Iya guys, ya ampun. Dulu aku tuh punya saudara yang kerjanya bungkusin sagu kayak gini. Dan aku suka banget ikut bungkusin karena kayak berasa bungkus kado guys. Nih, hancur gak ya? Enak banget. Guys, setelah aku searching ternyata lebih tepatnya sagon ya, kue sagon. Jadi dia tuh terbuat dari kelapa parut, tepung, dan gula pasir. Jadi gurih, manis, lembut, tapi dia padat guys. Kangen banget sih makanannya. Ini tuh cocoknya dimakan dan sambil minum teh gitu, minum kopi. Enak sih. Berikutnya guys, ini aku nggak familiar banget deh. Ini coklat Susana. Nggak pernah aku tahu ada coklat Susana loh. Oh my god, cakep banget loh. Apakah ada yang mengenali coklat ini? Komen di bawah. Wow, ternyata ini dalamnya ada isinya. Kalian lihat tuh yang kayak warna kuning. Kok aku nggak pernah makan ini karena ternyata lihat guys. Oh my god, ini enak banget. Jadi dia tuh coklat nougat. Jadi dalamnya kayak marshmallow gitu. Luaran coklatnya juga lembut tapi rada crispy dikit. Oh my god, ini enak banget sih. Aku baru tahu, kok bisa? Setelah aku searching, ternyata ini tuh asal Bandung guys. Apakah ini nggak masuk sampai Sumatera ya? Kalau aku besarnya di Sumatera Utara guys, ini nggak ada sih. Enak banget, cuy-cuy gitu loh guys. Wah, ini juga feel coklatnya kayak coklat mahal gitu. Enak banget, lebih dari semua nih rednya ya. Guys, ini tuh biasanya aku temuin kalau pas lebaran, di toples lebaran guys tuh. Kita searching dulu ya guys, ini namanya apa ya? Soalnya jujur waktu kecil makan aja, nggak perlu tahu nama. Kue gem, dan ini namanya beragam banget sih. Ada yang namanya kue kancing, ada yang namanya biskuit bunga. Bawahnya tuh cuma biskuit biasa, tapi biskuitnya enak kayak milky gitu. Dan di atasnya itu icingnya lumayan manis guys, jadi membuat biskuit ini rasanya manis. Aku masih tetap suka ini. Komen juga ya di daerah kalian ini namanya apa, karena namanya beda-beda semua guys. Oke guys, berikutnya adalah sesi permen guys. Ini semua permen-permen. Ada yang aku inget, ada yang aku lupa banget, kayak nggak familiar guys. Pertama ini guys, pendekar biru. Nih, lucu banget warnanya. Jadi kalau kita makan ini, biasanya lidah kita tuh akan biru-biru guys. Cakep ya? Aromanya kayak aroma bubblegum gitu. Rasanya manis, seger. Tapi ini aku ingat dulu sebibir-bibir bakal jadi biru juga sih guys. Bukan cuma lidah. Berikutnya guys, permen rokok. Ya ampun. Dulu mah nggak ada cerita beli satu pack begini ya guys. Paling-paling beli 2 gitu. Dulu ala-ala dulu nih sebelum dimakan kayak gini dulu. Berasa ngerokok, tapi kok bisa ya orang menciptakan permen rokok untuk anak-anak? Ini kan filosofinya kurang bagus ya. Tapi ini viral banget sih pada zamannya guys. Cobain. Aku nggak inget nih sekeras itu. Ya ampun, ternyata keras banget ya. Kok kayak sekeras basreng guys. Jujur rasanya beda banget dari ingatan aku. Rasanya warnanya dulu juga nggak segelap ini. Ya ampun, ini agak beda sih. Mungkin mereknya beda kali ya dari yang dulu aku makan. Soalnya yang ini tuh ada slightly berasa kayak coklat gitu. Sedangkan yang dulu aku makan warnanya nggak secoklat ini dan rasanya bukan coklat. Kayak rasa-rasa permen gitu lah. Ini kok jadi rasa coklat ya? Berikutnya guys, yang aku nggak inget ini. Apakah ada yang mengingat ini? Coba ya, penasaran juga sih. Apakah aku akan ingat rasa? Lupa nama tapi ingat rasa. Wow. Oh, banyak sekali. Apa ya? Iya guys. Ingat. Tapi emang dulu aku jarang banget makan ini. Kayak not my favorite. Dan ternyata sampai dewasa ini juga not my favorite. Jadi ini tuh permen.
lumayan keras juga. Rasa mangga guys, mangganya sih enak sih, wangi. Ini ada satu lagi yang rasa strawberry, opal fruit. Kayak namanya aja gak terlalu familiar di aku. Apakah ini ganti packaging, udah berbeda dari packaging yang dulu? Komen ya kalau ada yang tahu. Berikutnya, ini aku penasaran karena dulu aku nggak suka banget ini. Menurut aku dulu ini tuh adalah permen para ibu-ibu guys. Kayak ini orang tua yang makan ini. Sekarang kan aku udah tua. Apakah aku akan menyukai ini? Soalnya ini tuh bukan kayak permen manis biasa guys. Ini tuh permen kacang. Ternyata kacangnya wangi banget ya, lembut banget, bisa dikunyah. Wow, benci aku udah tua guys. Ternyata aku suka sekarang. Ngomong-ngomong permen kacang, aku juga punya ini. Permen ting ting. Ting ting, bukan permen ting ting, bukan biskuit. Dulu tuh ada momennya iklannya ting ting ini viral satu Indonesia. Kalau zaman dulu ini pasti udah masuk ke segmen makanan viral TikTok part 38 gitu ya guys. Tapi dulu belum ada YouTube. Bentuknya lumayan mirip juga ya dengan yang tadi. Ini yang ting ting ya, coba. Yang ting ting jauh lebih lembut, lebih gampang digigit. Tapi yang ting ting ini lebih lengket gitu loh di mulut. Natinya beda ya. Kalau yang ini, ya merek Collins, dia tuh natinya lebih ada hint asin-asinnya dikit. Yummy. Sedangkan kalau ting ting dia tuh lebih ngacang aja. Tapi dua-duanya enak. Berikutnya guys, ini ada permen kulit jeruk. Waktu kecil menurut aku ini agak pahit dan terlalu asem. Apakah sekarang masih sama guys? Jadi bener-bener dari kulit jeruk ya guys tuh. Cobain. Ya ampun, masih asem itu. Gila gue. Tapi udah nggak berasa pahit karena semakin dewasa kehidupan ini lebih pahit ya ternyata. Wah ini asem banget ternyata ya. Berikutnya guys, ini lupa inget sih. Coba ya, permen atau permen karet ya ini? Permen karet. Ini mah aku tahu ini kesukaan aku. Cuman dulu bentuknya bentuk semangka gitu nggak sih? Semangka kecil-kecil guys. Permen karet nih favorit aku banget. Kenapa bentuknya sekarang jadi kecil ya? Perasaan dulu agak gede deh. Dari semua permen karet tadi ada yang Yosan kan, tapi tetap ini favorit aku. Nggak tahu sih ini merek apa. Soalnya biasanya tuh dia di toples gede gitu. Jadi kita cuma bisa ambil 3 atau berapa gitu guys. Enak banget. Dia lebih keras daripada Yosan. Jadi kayak ngunyahnya tuh bakal lebih lama gitu loh guys. Berikutnya permen sarsaparilla guys. Dulu aku nyebutnya bukan sarsaparilla ini ya, karena untuk anak kecil namanya agak sulit. Dulu aku nyebutnya ini permen badak guys. Soalnya kalau di Sumatera, terlebih Sumatera Utara ya, itu tuh ada minuman sarsaparilla, mereknya badak guys. Kalau gampangnya ya ini permen lumayan mirip Coca-Cola, tapi nggak semirip Coca-Cola itu sih, lebih mirip ya minuman sarsaparilla yang merek badak itu guys. Soalnya dia kayak ada taste sodanya gitu guys. Berikutnya guys, ini permen Davos. Nggak tahu ya, kok aku nggak inget ya. Coba kita tes rasanya guys. Nih guys, bentuknya kayak gini. Coba ya. Rasanya kayak permen mint pada umumnya. Gampangnya tuh ini kayak rasanya mirip Mentos, tapi ini bisa digigit, renyah gitu loh. Jujur aku nggak inget ini sih. Apa karena waktu aku masih kecil aku nggak bisa makan permen mint mungkin ya, terlalu pedas buat anak kecil. Berikutnya nih guys, jadi ini tuh permen, iya bentuknya emang kayak kabel gini ya. Cara makannya kayak gini. Ternyata rasanya mirip banget sama es Kiko ya. Ini setiap sticknya warnanya kan beda-beda nih. Nah rasanya juga beda-beda guys. Tuh, ini rasa strawberry. Terus dia kayak agak dingin-dingin gitu guys. Rasa anggur, enak. Ini apa ya? Apa ya? Kok mirip-mirip gitu rasanya? Bohong guys, kayaknya rasanya sama semua. Cuma sugesti doang nih kayaknya. Tapi di sini ditulis sih, apel, anggur, nanas, jeruk, strawberry. Kan pas dimakan sama-sama aja deh. Manis guys, lumayan manis nih. Oke guys, persnekan. Yang pertama favoritku adalah bentuk bintang, dan ini tuh rasa baked chicken tomato, dan ini emang rasa favorit aku. Aku nggak inget rasa-rasa lainnya karena aku inget bungkusannya yang warna biru ini guys. Masih sama banget
guys. Lihat ya, ini ada bumbu-bumbu di depannya. Tapi perasaan dulu lebih banyak. Soalnya biasa aku jilatin dulu guys. Bumbunya banyak banget yang ini. Ternyata bumbunya tuh nggak rata guys nih. Ada yang kayak nggak ada bumbu gitu. Nah, juara sih anaknya. 10/10. Berikutnya guys, ini juga adalah favorit aku, Gary coklat, tapi yang bentuknya gini guys, choco ball gitu. Ya ampun, sekarang kecil banget ya. Nih, yang lebih gede daripada yang lain. Jadi dalamnya tuh biskuit guys. Dulu aku suka jadiin ini kayak ala-ala sereal gitu guys. Jadi buat sarapan dan dicampur dengan susu. Kayaknya dulu bungkusannya lebih gede sih. Soalnya seingat aku kalau makan satu bungkus aja udah kenyang. Biskuitnya bener-bener renyah banget. Kalau coklat Gary pasti coklat banget sih. Enak. Berikutnya guys, ini gemes. Ini karena aku udah dewasa ya. Kok aku mengartikan ini jadi berbeda ya? Digenggam terus dilepas. Guys, ini apakah masih relate dengan anak-anak? Apa karena aku udah dewasa ya? Ya ampun, ada bumbunya tapi ini kecil banget guys. Lihat isinya cuma segini. Apalah arti bumbu ini kalau mie-nya sekecil itu? Ukuran bumbunya sih seingat aku emang kecil ya. Cuma ukuran mie-nya itu loh guys. Tuh, ini udah kena bumbunya. Langsung aja ya. Kebanyakan bumbu daripada mie-nya. Nyegrak bumbunya di hidung aku. Sebagai anak micin, ya ini enak lah. Oke guys, itu dia video aku hari ini. Cobain semua makanan jadul. Happy banget sih untuk video hari ini, jadi nostalgia banget. Mana nih jajanan yang bikin kalian nostalgia dan pengen cobain? Kalian bisa cek aja di keranjangnya atau di description. Aku bakal cantumin produk-produknya untuk kalian bisa check out. Thank you so much guys for watching. Please komen di bawah next aku harus cobain makanan apa lagi ya. And I'll see you on my next video. Bye for now. Ya ampun, masih asam itu. Gila gue. Tapi udah nggak berasa pahit karena semakin dewasa kehidupan ini lebih pahit ya ternyata.